saya ada pertanyaan, boleh ya Kak Erik ya? Silahkan. Iya, menarik sekali tadi dari perspektif ketiga tokoh agama yang kita hormati saat ini, bahwa pandangan beliau terhadap dan juga agama terhadap Odif dan Oda itu juga sangat positif sekali. Dan saya tertarik untuk bertanya nih, apakah dalam keseharian ya, dalam lembaga keagamaan yang sekarang ini sedang dikelola, pernah memberikan satu acara atau kontribusi dalam bentuk seperti apa, khususnya untuk Odif atau untuk Oda, atau mungkin untuk kelompok rentan lainnya? Mungkin silahkan Pak Emil. Ya, tadi saya belum capa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Tadi saya sedikit, karena tadi persepsi otak saya berpikir bahwa pandangan Buddhis terhadap AIDS ya, dijelaskan oleh Bro Yeri. Thank you banget, ini Bro Yeri itu panutan saya juga. Beliau seorang Kristian yang luar biasa. Dan saya baru kenal sama Pak Habib Hussein. Ya, nanti siapa kita bisa kolaborasi bareng. Kita bisa kolaborasi bareng. Ya, basically perspektifnya tentang di Buddhis sendiri tentang hal seperti ini, apakah pencegahan dan penanggulangan yang sebenarnya adalah tentang basically tanpa salah, karena yang Buddha pernah bicara, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor, segala sesuatu berawal dari pikiran. So, apa yang kita pikir jelek jadi jelek, apa yang kita pikir baik akan jadi baik, asal selama bahwa kita yang melakukan kesalahan. Tadi mungkin Habib Hussein juga mengatakan, apa kita yang melakukan kesalahan, kita melakukan perzinahan, melakukan apapun itu bentuknya. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah melakukan pertobatan, dan kita berjanji tidak mengulangi lagi, dan kita bisa berbahagia bersama diri kita sendiri, kita berdamai sama diri sendiri, dan kita juga berdamai sama orang lain. Basically, di Buddhis sendiri tidak ada masalah. Karena yang paling berbahaya adalah pada saat kita mau meninggal dan kita masih banyak berpikiran negatif. Pas kita mau meninggal, kita banyak berpikir tentang hal-hal yang, waduh saya pernah berzina, waduh saya pernah berdosa, waduh saya pernah seperti ini. Nah, ini yang berbahaya, karena pada saat mau meninggal, pikiran negatif itu yang membuat kita terlahir di alam mana. Karena itulah yang di Buddhis selalu kita ada hukum karma, adalah terlahir di alam mana. Kita ada namanya, ada timbal lahir. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Kalau kita bisa berdamai sama diri sendiri, kita bisa memaafkan diri sendiri, kita bisa bertobat dan sungguh-sungguh melakukan sila dari Yang Buddha, peraturan-peraturan yang diberikan oleh Yang Buddha. Yaitu kita juga bisa berdamai sama orang lain, kita tidak menciptakan semua makhluk, dan kita bisa memberikan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Itu pada saat kita meninggal, kita damai, kita tenang. Setidaknya itu kita akan terlahir di alam yang berbeda. Nah, kalau sampai hari ini kita terkena HIV atau AIDS dan sebagainya, ada yang mungkin hubungan seksual tadi, mungkin ada juga yang masalah banyak hal ya, ada yang mungkin juga karena transfusi darah juga ada, karena lahir dari mamah yang ibu yang juga terkena HIV AIDS sebagainya. So, ini ada bentuknya dengan hukum karma. Apa itu karmanya? Karma sebelumnya mungkin dia pernah melakukan apa? Sekali lagi, di dalam agama Buddha semua berawal dari pikiran. Pada saat dia meninggal berpikir apa, dia akan lahir di mana. Nah, pada saat itu mungkin dia berpikir hal negatif, akhirnya sebagai menjadi orang yang terkena HIV atau AIDS. Kalau misalkan orang ini bisa kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalannya, memakai panutan yang benar, sila-sila yang baik, punya pola pikir yang positif, punya mental yang baik, tidak menyakiti makhluk lain, selalu berbuat kebajikan, buat kebaikan untuk memberikan sesuatu pada makhluk lain, pada orang lain. Saya percaya sekali bahwa orang ini akan menjadi lebih baik, dan setelah meninggal pun akan terlahir di alam lebih baik lagi. So, ini dalam perspektif agama Buddha sendiri. So, kenapa selalu di agama Buddha, setiap kali kita selesai kebaktian, kita membaca namanya, semoga semua makhluk hidup di alam bahagia. Nah, ini yang kita punya, bahwa kita memberikan cinta kasih kita memberikan welas asih kita kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semua makhluk, karena makhluk banyak sekali. Ada binatang, ada alam-alam lain, nah itu kita memberikan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Nah, ini yang kita bisa berikan. Dan apa tadi ya, setelah apa yang tadi dari Sadhu ya, Sadhu United lakukan, instansi kami yang lakukan kepada yang lain. Kalau dari HIV AIDS sendiri pun, jujur ngomong tadi seperti Habib juga, ini bukan isu yang kita galakin juga,
tugasnya juga tidak seperti bidangnya. Kita banyak sekali membantu kayak seperti orang-orang yang kena cancer, orang-orang yang memang sudah lanjut usia juga. Nah, ini emang kita banyak menghibur mereka juga karena sekali lagi pada saat detik mereka sakit, detik mereka menderita, jika mereka bisa berbahagia, itu akan membantu mereka untuk terlahir di alam mana. So itu yang kita berikan. Makanya kenapa kita di Budi sendiri, di Sadirte sendiri, kita ada seperti nyanyi-nyanyi bersama, kita bergembira bersama, berindama dengan bahagia, karena pada saat mereka merasakan kebahagiaan itu sendiri, setidaknya sudah ada karma baik yang muncul dalam diri mereka. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Emil. Bagaimana dengan Bapak Yeri Patinasarani? Iya, jadi mungkin saya mau bilang gini dulu. Menangani sahabat-sahabat ODIF atau ODA itu bukan sesuatu yang populer di dalam segmen pelayanan di agama Kristen. Saya jujur ngomong aja. Nah, yang saya lakukan adalah, ini saya lakukan sebelum saya menikah. Jadi gereja itu saya jadikan crisis center atau aftercare. Jadi teman-teman ODA atau ODIF yang membutuhkan support yang lebih, kami tinggal bersama di situ. Untuk saya juga mendampingi dalam bagaimana program ARV-nya bisa berjalan dengan baik, apalagi ada beberapa anak-anak juga, ya kami bersinergi di situ. Nah, harusnya sih ini menjadi sebuah semangat keagamaan. Salah satunya adalah juga mensupport teman-teman ODA ini, gitu. Nah, saya juga melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, pencegahan-pencegahan kepada segmen-segmen yang berpotensi, anak-anak sekolah, anak-anak kampus, anak-anak kalau di Kristen itu sekolah minggu, pengenalan dasar, lalu memberikan pengetahuan kepada orang tua juga. Nah, lalu ya ini sih yang sebenarnya jarang ya orang lakukan. Menyampaikan informasi-informasi tentang HIV/AIDS ini dari mimbar-mimbar. Jadi juga menginkludkan informasi pencegahan, penanggulangan, sehingga orang bisa mendapatkan informasi yang utuh, dan ketika orang dapat informasi yang utuh, dengan sendirinya stigma negatif itu luntur. Jadi kalau setiap gembok dibuat dengan kuncinya, ya ketika ada sebuah permasalahan di bangsa kita, salah satunya adalah, saya tidak sebut permasalahan, maaf, situasi, gereja harusnya menempatkan sebagai part dari solusi yang ada. Dalam artian bukan hanya organisasinya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, gitu. Jadi kontribusi yang saya lakukan secara pribadi adalah itu. Jadi turun langsung, mendampingi langsung, mendampingi masa-masa krisis, kritis, ya. Pernah ada beberapa sahabat yang akhirnya meninggal di gereja. Nah, kami coba bantu urus apapun itu. Intinya saya meyakini harusnya keagamaan itu juga berdiri di titik krisis. Teman-teman yang lagi mengalami mungkin situasi-situasi atau hal yang nggak mudah, dan harusnya ini bukan menjadi sesuatu yang asing atau sesuatu yang langka. Harusnya ini harapan saya ke depannya secara khusus ke teman-teman di Kristiani atau di Kristen, mendampingi teman-teman dengan HIV/AIDS menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang menjadi part penting juga, gitu. Makanya senang sekali di sini bisa bersinergi sama Habib Jafar, Brother Emil, dan semua yang sudah tergabung di meeting Zoom ini, gitu. Saya yakin ketika sinerginya jalan, maka kita semua akan punya masa depan yang lebih baik. Jadi gitu, peranan di dalam kekristenan harusnya turut serta, ambil bagian pencegahan, penanggulangan lintas generasi, terus reguler disampaikan juga di
di semua, di mimbar dan corong-corong pemberitaan firman Tuhan lainnya. Gitu sih dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Yeri Patina Ya. Sarani. Dengan Habib Hussein Jafar, silakan. Iya, iya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya peran penting agama itu adalah apa yang disampaikan oleh Bang Yeri tadi, adalah pada lembaga penyiaran edukasi tentang HIV/AIDS itu sendiri. Karena mengapa? Karena pertama, orang itu khususnya dalam konteks Islam misalnya masih salah paham terhadap masalah ini.